Kemudian beberapa kali Presiden Jokowi minta maaf kepada masyarakat jika merasa terganggu mobilitasnya gara-gara ada acara tersebut. Presiden loh itu, nggak ada malu atau sungkan untuk minta maaf. Lah ini kadrun hobinya nyinyir melulu. Tapi tenang saja guys, nggak perlu emosi melihat tingkah laku para kadrun dan tokoh-tokohnya. Mereka semua dikalahkan oleh Jan Etes. Ya Rocky Gerung, Rizal Ramli, kadrun-kadrun gak jelas itu semua mereka terhempas oleh Jan Etes. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Tidak bisa dipungkiri bahwa acara pernikahan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, jadi pusat perhatian publik dalam beberapa hari terakhir ini. Media menyukai momen-momen seperti ini karena memang acara ini akrab dengan penonton ya. Publik juga menyukai karakter anak-anak Presiden Jokowi yang terkenal kocak dan kerap jadi hiburan para netizen. Sebenarnya ini kan acara keluarga ya, tapi memang sulit untuk dipisahkan dengan dunia politik. Kalau kita yang waras sih bisa memisahkan. Namun bagi para kadrun atau lawan politik Presiden Jokowi, justru momen ini jadi kesempatan untuk pansos politik atau cari panggung. Ya politisi, ya kadrunnya sendiri, ya yang ngakunya pengamat politik. Ada sejumlah orang yang berusaha memanfaatkan momen pernikahan Kaisang untuk kepentingan politik. Yang paling nampak itu ya, Rocky Gerung. Namanya muncul di beberapa media terkait dengan acara pernikahan Kaisang. Terkait kunjungan Anies Baswedan di beberapa daerah yang katanya mengalami hambatan, seperti pelemparan telur busuk, dan soal izin yang dicabut, hingga dituding melanggar aturan kampanye, maka Rocky Gerung pun membela Anies. Katanya kegiatan Anies itu nggak boleh dilarang karena dijamin haknya untuk ingin jadi presiden oleh undang-undang. Kata Rocky, jika kunjungan Anies itu terlarang karena ada muatan politis, maka acara pernikahan Kaisang pun harus dibatalkan karena momen itu bakal jadi ajang orang mendekati Presiden Jokowi supaya dapat restu atau dukungan politik. Saya nggak paham ini ya, kaitannya apa. Tapi kita iyain aja ya. Lalu Rocky juga berteori bahwa Anies Baswedan sengaja diundang ke acara pernikahan Kaisang agar Presiden Jokowi tidak terlihat sebagai pendendam. Bahkan katanya Anies ini sampai dibujuk untuk datang. Dan diundangnya Anies itu merupakan hasil debat berjam-jam di pihak Jokowi. Disertai diskusi bagaimana cara agar panggung itu tidak diambil oleh Anies. Rocky juga menyebut bahwa kehadiran Anies bakal mencuri panggung di acara Kaisang itu. Rocky sendiri mengaku diundang di acara tersebut. Katanya sendiri loh ya. Namun dia memilih untuk menghadiri acara Maulid Nabi di suatu daerah ya, di mana Rocky akan memberikan ceramah di sana. Saya kehilangan kata-kata ya menanggapi kelakuan dan pemikiran Rocky ini. Kita ketawain aja ya guys. Dalam video yang diedarkan oleh Anies sendiri lewat akun media sosialnya, terlihat bahwa kehadiran Anies di sana ditanggapi biasa-biasa aja ya. Itu kelihatan di tengah area yang lapang gitu ya. Emangnya Anies diserbu massa buat dielulukan gitu? Kan enggak, biasa-biasa aja. Artinya segala yang dikatakan oleh Rocky itu lebih ke asumsi yang halu ya guys. Maunya dia begitu, padahal kenyataannya enggak. Selain Rocky, ada lagi Rizal Ramli. Rizal ini jelas dapat undangan ya, tapi dia katanya nggak bisa datang. Ini disampaikan lewat medsos ya. Lucunya, walaupun nggak bisa datang, Rizal ini sempat-sempatnya nyinyir di medsos. Dia berupaya menyindir. Katanya acara pesta mantuan itu lebih megah dari mantuan Sultan Jogja atau Solo tanpa menyebut nama Kaisang maupun Jokowi ya. Dan beberapa hal lain yang disebut Rizal yang tidak perlu saya paparkan rinci ya. Hedeh, nyari panggung segitunya. Nggak tokoh politiknya, nggak kadrunnya. Pikirannya hanya negatif. Maunya nyinyir. Tidak suka melihat orang lain bahagia. Acara Kaisang itu bawa berkah untuk mereka yang menyediakan berbagai macam barang dan layanan ya.
Sama saja dengan acara-acara lain ya, pasti banyak keluarga masyarakat, pelaku UMKM, dan penyedia jasa yang kecipratan rezeki. Bahkan disediakan pula 16.000 makanan gratis buat siapa saja di sana. Itu jadi benar-benar sebuah pesta rakyat yang dirayakan bersama ya, di mana Pak Jokowi bersama keluarga menunjukkan bahwa mereka adalah bagian dari rakyat, mengajak semuanya berbahagia bersama. Bagus kan itu? Lah kok ada yang nyinyir? Apa karena nggak kebagian undangan atau souvenir ya? Ada dua kadrun yang jadi perhatian para warganet, karena nyinyirnya luar biasa, nggak ada malu-malunya. Pertama, sebuah akun yang foto profilnya saja bergambar Anies dan Surya Paloh. Jadi jelas ya dia ini pendukungnya siapa gitu. Dia mengaku sebagai wartawan, tapi katanya enggan meliput pernikahan anak Jokowi. Dia menuduh keluarga Jokowi tidak memiliki empati terhadap rakyatnya yang sedang susah. Lebay katanya dia ya. Dalam cuitan lain, akun ini kembali menuduh acara ngunduh mantu itu lebay. Katanya suasana Solo seperti menghadapi perang besar. Kesan yang muncul, kata dia, bahwa keluarga Jokowi ini panik. Loh, ya jelas dia akhirnya jadi objek bulian para netizen ya, yang membongkar borok-borok akun itu. Ada yang menjawab cuitannya dengan memberikan daftar panjang media online dan stasiun televisi yang meliput, bahkan menayangkan keseluruhan acara Kaisang. Daftarnya itu panjang ya. Kadrun satunya lagi juga menuduhkan hal serupa. Katanya saat ini rakyat terseok pasca pandemi. Jadi dia berpesan pada pejabat untuk menikahkan anak dengan cara yang sederhana saja, agar terkesan peduli dan bisa menjaga perasaan rakyat. Akun ini juga kemudian jadi kena bully para netizen waras ya. Dia pura-pura lupa siapa yang memimpin negara ini sehingga ekonominya bisa bertahan selama pandemi. Dia juga menafikan kerja keras Presiden Jokowi yang turun langsung ketika ada bencana besar melanda rakyatnya. Misalnya gempa bumi di Cianjur ya. Mereka berdua itu ya, para kadrun itu, orang-orang yang nggak bisa melihat orang lain senang. Yakin deh, warga Jogja dan Solo itu mayoritas senang banget dengan adanya acara pernikahan Kaisang. Seperti yang sudah saya sebut tadi ya, ada yang kecipratan rezeki loh. Ada yang hatinya senang jadi bagian dari acara itu. Dapat makan gratis, ada wisatawan pula yang datang. Itu kan keuntungan-keuntungan yang bisa dinikmati warga masyarakat ya. Lagian sok nuduh macem-macem, sampai mereka lupa bahwa pujaannya sendiri. Anies Baswedan juga menggelar acara pernikahan anaknya beberapa bulan lalu. Bulan Juli lalu itu ya. Dan itu bukan acara ecek-ecek ya, mewah juga. Dihadiri banyak elit dan digelar selama beberapa hari. Dasar kadrun ini ya, hatinya butek dan gak konsisten. Namun semua hal-hal negatif itu lewat loh. Tertutup oleh tingkah laku cucu pertama Presiden Jokowi, Jan Etes. Jan Etes ini bahkan sampai trending ya di medsos, mengalahkan pamannya yang punya acara, Kaisang. Ada satu foto Jan Etes ketika diserbu awak media, yang epic banget ya. Foto ini beredar luas di medsos. Foto itu bisa bikin iri para politisi. Begitu besarnya perhatian media terhadap Jan Etes. Jadi media darling. Segala kelakuan Jan Etes jadi pusat perhatian media, maupun para netizen ya. Yang meliput itu media-media besar loh, seperti Detik.com, lalu CNN Indonesia. Halo. Tadi gimana? Kamu di sana, aku manggilnya Om Kaisang ya. Udah married sama Mbak Erina. Gimana nih kamu? Seneng gak? Iya, seneng. Dan Kompas, Jan Etes mengalahkan mereka yang berusaha mencari panggung di acara pernikahan Kaisang ini. Yang pansos, yang caper, semua lewat sama Jan Etes. Ini bagus ya. Artinya mayoritas warga masyarakat atau netizen dan media itu masih waras. Masih menyadari bahwa acara Kaisang itu adalah acara keluarga. Acara yang mengajak semua orang ikut senang dan bahagia. Gak ada secuil pun keluarga Presiden Jokowi hendak membebani rakyat. Menolak sumbangan itu sudah pasti ya. Kemudian beberapa kali Presiden Jokowi minta maaf kepada masyarakat jika merasa terganggu mobilitasnya gara-gara ada acara tersebut. Presiden loh itu, gak ada malu atau sungkan untuk minta maaf. Lah ini kadrun hobinya nyinyir melulu. Tapi tenang saja guys, gak perlu emosi melihat
Tingkah laku para kadrun dan tokoh-tokohnya, mereka semua dikalahkan oleh Jan Etes. Ya Rocky Gerung, Rizal Ramli, kadrun-kadrun gak jelas itu semua mereka terhempas oleh Jan Etes. Oke guys, jangan lupa like-nya dan subscribe channel Siward TV ya. Kura-kura emang juara. Ini siapa yang pilih warna ungu? Mas Jan Etes atau Bapak Jokowi? Bapak Jokowi yang milih ungu. Oh. Seneng nggak tadi acara di dalam, Mas? Iya, Senang. Senang kenapa, Mas Etes? karena banyak orang Ketemu siapa aja? Emang ketemu siapa aja? Ada siapa aja? semuanya